Hari ini kita akan mengulas wireless controller TNS 0118A dari Dope. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak berbahan kardus yang tidak terlalu tebal, kami yakin analognya dapat ditekan dari bagian depan. Mendapat print halus dan glossy pada gambar tertentu, kemasan ini pun diberi segel plastik bulat besar, mulai dari bagian bawah kemasan sampai ke sisi pembukanya. Pada bagian dalam kemasan, jelas controllernya berada dalam sebuah rangka cetakan plastik bening yang besar, lengkap dengan sebuah kabel USB tipe C dan sebuah manual tentunya. Controller ini mendapat cara pengemasan yang cukup baik, tapi entah kenapa analognya masih dapat ditekan dari bagian depan dan masih dalam sebuah kantung plastik putih buram. Inilah dia TNS 0118A dari Dope. Controllernya sendiri terbuat dari bahan plastik keras berwarna hitam dengan tekstur doff yang agak kasar di seluruh permukaannya, dan pada area grip tangan mendapat motif jala yang lebih kasar untuk menambah rasa grip yang lebih baik. Analognya mendapat aksen berwarna merah tua pada bagian tuasnya yang terbuat dari bahan plastik, dan pada bagian atasnya diberi lapisan karet tebal dengan bentuk cekung dalam dengan gerigi tajam di tepiannya. Tanpa ring pada pangkal bulatan, analog ini berputar dengan halus dan saat ditekan terasa tepat dan kuat. Tombol di padnya berbentuk tanda plus dan terbuat dari bahan yang sama dengan bodi utamanya, menonjol cukup tinggi dan saat ditekan semua tombol terasa ikut bergerak dengan rasa tekanan yang padat dan keras. Tombol-tombol actionnya mengikuti penamaan tombol action pada Nintendo Switch, A, B, Y, X, dan lagi-lagi masih terbuat dari bahan dan tekstur yang hampir sama dengan bodi utamanya, berbentuk bulat dengan huruf yang digrafir ke arah dalam, dan saat ditekan terasa padat berat dengan minim suara kliki. Tombol home berada pada bagian tengah atas, dikelilingi dengan tombol plus, minus, capture, dan tombol turbo yang terbuat dari bahan karet. Tombol triggernya juga mendapat bahan dan tekstur yang hampir sama dengan bodi utamanya. Tombol L dan R dibuat memanjang dan menonjol cukup tinggi. Saat ditekan terasa kliki dan rendah. Sedangkan tombol ZL dan ZR-nya mendapat model ala pelatuk yang memanjang ke bawah dengan bidang yang agak rata. Saat ditekan terasa rendah dan kosong. Koneksinya dengan Nintendo Switch termasuk sangat cepat. Dalam kondisi controller menyala, tekan dan tahan tombol pairing ini. Nintendo Switch pun dapat langsung mengenali. Modul getarnya terasa pas dan kuat, mulai dari ujung bawah sampai ke bagian tengah controller. Berat, tidak tajam, dan tidak berisik. Sensor gyronya bekerja dengan cukup baik, namun di sudut-sudut tinggi perlu dimiringkan lebih jauh dan lebih dalam. Selain dibekali dengan NFC reader yang dapat membaca amiibo untuk Nintendo Switch, controller dari Dope ini pun dapat membangunkan Nintendo Switch dengan sangat cepat. Maksud kami, benar-benar cepat. Sedangkan koneksinya dengan PC Windows hanya dapat dilakukan via kabel melalui port USB tipe C-nya ini. Dengan plug and play, controller dapat langsung digunakan. Sayangnya, controller ini hanya dapat dihubungkan dengan Nintendo Switch dan PC Windows saja. Berbekal baterai tanam sebesar 600 mAh, dari kondisi baterai 100% terisi penuh, controller ini dapat digunakan selama 4-8 jam tergantung pemakaian. Dengan panjang sekitar 16 cm, lebar 11 cm, tebal 6 cm, dan berat sekitar 190 gram, controller TNS 0118A ini dibanderol dengan harga sekitar Rp250.000. Jadi, apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Meskipun controller ini berbahan plastik keras yang kokoh, namun di beberapa area kami temukan cetakan plastiknya tidak terlalu rata dan agak berbayang, terutama untuk bahan glossy pada area tombol home-nya ini. Mudah kotor dan tergores bahkan dengan usapan jari saja. Begitupun dengan bahan karet pada analognya, terlihat jelas sambungannya yang tidak rata, dan hampir semua tombol-tombol yang ada menggunakan bahan dan tekstur yang hampir sama dengan bodi utamanya ini. Beratnya yang tidak mencapai 200 gram juga membuatnya terasa begitu ringan. Hal ini membuat bobotnya jadi terasa kurang pas di tangan saat digunakan. Tombol actionnya ini mendapat bentuk dan tonjolan yang pas. Sayangnya rasa tekannya tidak terlalu baik, padat, berat, dan tidak terasa tepat. Dan menurut kami, tombol triggernya yang paling tidak menyenangkan. Tombol L dan R menonjol tinggi tapi hanya dapat ditekan sedikit. Itu pun terasa tidak terlalu tepat. Sedangkan tombol ZL dan ZR-nya mendapat bidang rata pada bagian tengahnya ini. Rasa tekan di bagian tengah ini pun terasa agak aneh, sangat rendah dan kosong. Turunkan jari kalian sedikit untuk mendapatkan rasa tekan yang sedikit lebih baik. Sedangkan di luar itu semua, controller ini benar-benar kokoh dan kuat. Maksud kami, benar-benar kuat. Desain dan ukurannya termasuk pas di telapak tangan yang agak besar. Koneksinya tergolong baik, juga minim akan lag. Dan fitur yang dibenamkannya pun tidak main-main. Punya fitur turbo, sensor gyro,
NFC reader, serta dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya dengan sangat cepat. Dan yang lebih hebatnya lagi, harganya yang benar-benar murah. Jadi, cari controller untuk Nintendo Switch yang punya fitur lengkap dengan harga paling murah. Controller dari Dope inilah jawabannya. Cari controller untuk cadangan atau untuk dimainkan oleh anak-anak, kami rasa tidak perlu pikir-pikir lagi. Dan dengan harga sekitar Rp250.000, berikut controller lain yang dapat kalian temui. Oh iya, controller ini pun memiliki saudara kembarnya yang diberi nama kode TNS0118B dan dibanderol dengan harga yang sedikit lebih murah, namun tanpa fitur NFC tentunya. Demikian review kita hari ini untuk wireless controller Nintendo Switch TNS0118A dari Dope. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye!